Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Winnie Presti dari kelas PAI 3A NIM 20200100008. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Nur Haris. Baik, yang pertama yaitu tentang pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran adalah suatu bentuk pengembangan, pengajaran, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi dari kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari Al-Quran secara keseluruhan, baik dari segi makna, tajwid, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa bisa memahami, terampil melaksanakan, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Hadis melalui kegiatan pendidikan. Tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini yaitu sesuatu yang hendak dicapai setelah kegiatan pembelajaran Al-Quran dan Hadis, atau dengan kata lain, tercapainya perubahan perilaku siswa sesuai dengan kompetensi dasar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis antara lain yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ialah suatu metode di dalam pendidikan dengan cara menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Ialah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini ialah metode mengajar yang menggunakan keperagaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Yang keempat, metode drill atau latihan. Ialah cara penyajian bahan pelajaran yang dimana guru memberikan latihan agar memiliki ketangkasan atau keterampilan lebih tinggi ataupun untuk meramalkan kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti dalam kecakapan berbahasa, atletik, menulis, dan lain-lain. Selain metode tersebut, juga terdapat macam-macam metode pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang sampai saat ini masih dipandang relevan dan masih banyak digunakan dalam proses belajar mengajar Al-Quran dan Hadis. Di antaranya yaitu yang pertama, metode Iqra. Ialah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung kepada latihan membaca. Yang kedua, metode An-Nahdiyah ialah salah satu metode membaca Al-Quran yang lebih menekankan kepada kesesuaian dan ketentuan bacaan dengan ketukan. Yang ketiga, metode Al-Baghdad ialah metode yang tersusun, yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan metode Alif Ba Ta. Yang keempat, yaitu metode Al-Baraqi, yaitu metode ini dimulai dengan pengenalan struktur kata, kalimat yang bermakna, kemudian diadakan pemisahan pada tiap suku kata hingga dimengerti bunyi-bunyinya pada tiap suku kata yang dimaksud. Yang kelima, yaitu metode Qiraati. Ialah membaca Al-Quran dengan cara memasukkan atau mempraktekkan bacaan tertib sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Materi yang kedua yaitu pembelajaran akidah akhlak. Akidah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan keimanan karena pokok ajarannya sama, yaitu tentang kepercayaan kepada rukun Islam. Sedangkan akhlak dari segi bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu akhlaka yang berarti kelakuan, tabiat, watak atau kebiasaan. Sedangkan menurut terminologi, akhlak adalah suatu perilaku seseorang yang didorong oleh keinginannya untuk melakukan suatu perbuatan baik. Akidah akhlak sendiri bertujuan untuk menanamkan ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Tujuan pembelajaran akidah akhlak yaitu memberi kemampuan dasar kepada siswa tentang akidah Islam untuk mengembangkan suatu kehidupan beragama sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Adapun metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak, di antaranya yaitu yang pertama metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi kepada anak didik dengan jalan penerapan dan penuturan secara lisan untuk menjelaskan suatu urayanya. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Adalah suatu cara penyajian pelajaran bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Yang ketiga yaitu metode pemberian tugas. Pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus siswa selesaikan tanpa terikat dengan tempat pemberian tugas pelajar. Yang keempat yaitu metode diskusi. Diskusi adalah memberikan jawaban untuk membantu menyelesaikan masalah, dan metode ini merupakan bagian terpenting dalam menjelaskan suatu masalah serta membantu siswa untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri. Yang kelima yaitu metode latihan. Adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini juga dapat memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan. Yang keenam yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dipakai suatu pendidik untuk membiasakan suatu pendidik secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan akan terus terbawa sampai ke masa tuanya. Materi yang ketiga yaitu pembelajaran fikih. Fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pembelajaran fikih merupakan sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dalam memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci atau menyeluruh, baik berupa dalil akli maupun nakli. Tujuan pembelajaran fikih yaitu menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum dalam kehidupan, sedangkan tujuan penerapan aturan-aturan itu mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter takwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Ruang lingkup dalam pembelajaran fikih yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Islam. Metode yang digunakan dalam pembelajaran fikih ini yaitu menggunakan metode yang hampir sama dengan metode pembelajaran akidah akhlak, yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan terdapat satu metode yang berbeda, yaitu metode simulasi, yang dimana metode tersebut adalah suatu perbuatan yang hanya berpura-pura saja seolah-olah melakukannya. Tujuan dari metode simulasi ini yaitu untuk melatih keterampilan tertentu untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip dan untuk memecahkan suatu masalah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.